Oke, di sini kita sudah pada pertemuan berikutnya kita sudah menampilkan bagaimana cara menampilkan data di list view dengan tampilan custom seperti ini. Juga ada percabangan mau menampilkan data atau tidak ketika suatu kondisi terpenuhi. Itu juga sudah kita tunjukkan. Nah, sekarang kita akan tujuan utamanya adalah memanggil data dari internet, dari load dari API. Cuman sebelum sampai di sana kita harus menyiapkan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita harus mengubah tipe data dari kembaliannya. Di pertama saya mau memisah dulu kita mau menambahkan satu folder bernama cars, di mana semua tentang car kita letakkan di situ. Kalaupun kita simpan tidak akan ada perubahan di sini. Karena yang kita ubah hanya struktur dari projectnya, bukan tampilannya. Oke. Berikutnya di sini kita akan membuat yang namanya car model. Car model itu akan punya semua ini. Jadi dia akan punya integer ID, dia akan punya string car, string model, string car color, integer car model here, string car VIN, walaupun saya nggak tahu VIN ini apa, string price, dan boolean availability. Oke, kita akan mempunyai car model yang akan kita gunakan untuk menyimpan data dari car di dalam memori. Jadi ketika di load di memori, dia akan disimpan sebagai car model untuk memudahkan kita dalam mengakses data dari car. Kemudian kita butuh sesuatu variabel function untuk mengkonversi dari JSON atau dari map
menjadi car model. From map. Jadi map ini akan kita ubah menjadi car model dengan panduan ini. Pertama yang perlu kita lakukan adalah atau model kita mulai dari atas saja, dari atas itu map ada 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh iya, static car model from map, sehingga di sini bisa kita return model. Berikutnya Kopas Mania. Tapi car model bentuknya bukan kayak gini. Dia car underscore model. Maka di sini kita tinggal perlu ganti yang lainnya juga. Nah, car model kita sudah siap dan sudah bisa dibikin dari map juga. Maka kita bisa ubah ini menjadi car model. Jadi list dari car model. Dan di sini kita bisa beri. Nah, tentu saja karena dia sekarang list car model, castingnya akan menjadi salah. Maka di sini kita akan ubah sedikit juga. Bisa kita hapus. From map object. Oh ya. Dan tentu saja di sini jadinya car model, dan curve item view juga akan berubah menjadi car model. Nah, karena dia sudah car model, di sini cukup car model. Car
Jadi tidak ada kemungkinan untuk kita salah typo lagi, karena ini sudah bukan string tapi variabel, maka tidak ada kemungkinan typo kecuali di sini. Kalau di sini typo, ya udah semua buku tidak akan berjalan, tapi setidaknya kita cuma cukup mengubah di satu tempat. Oke, masih ada isu. Oh, komanya hilang. Oke, karena ini seperti yang saya bilang tadi, sepertinya init state itu tidak bisa dipercaya sesudah diubah dengan hot reload. Ya, kalau kita hot restart dia akan jalan seperti biasa. Nah, dari sini tidak kelihatan ada perbedaan, tapi struktur dari kode kita sudah berubah. Jadi sudah tidak mengakses map lagi, tapi langsung mengakses car model. Kira-kira seperti itu. Itu tahap pertama dari melakukan pemanggilan data lewat API. Yang berikutnya itu ada istilahnya block pattern dalam Flutter. Jadi untuk melakukan pemanggilan data itu kita menggunakan block, BLOC. Nanti akan kita tunjukkan bagaimana cara melakukan pemanggilan block pattern. Nah, sebelumnya kita perlu melakukan instalasi library di Flutter. Caranya sederhana, kalau saya sih tinggal copy ini. Biasanya ada installing, bagaimana cara melakukan instalasi. Kalau saya biasanya copy ini, atau bisa juga copy ini, buka PubSpec YML, sana nanti akan ada dependencies. Nah, itu bisa kita tambahkan di sini, simpan, lalu panggil pubget. Oke. Berikutnya, karena kita sudah install Flutter Block, kita tinggal membuat yang namanya car block, class car block, extend block. Dimana di sini kita car block akan menerima input berupa misalkan saja string, dan nanti akan memberi kembalian berupa list dari car model. Jadi ketika car block dipanggil dengan request berupa string, maka dia akan mengembalikan list berupa car model.
dan ya. Oh nope. Sebentar, agak lupa. Oke, jadi kita melakukan pemanggilan initial state dengan cara seperti ini. Card block titik 2 super. Sehingga initial state dari card block itu berupa empty string, empty array. Oke. Kemudian di sini kita perlu menambahkan yang namanya async. Dan kita bisa memindah bagian ini ke dalam card block. Import data yang diperlukan. Nanti untuk mengembalikan ke stream itu kita gunakan yang namanya yield cars. Kita bisa melakukan seperti ini. Sederhananya nanti di homepage itu kita bisa panggil blok untuk mendapatkan datanya. Oke. Sebelum bisa menggunakan blok,
itu kita perlu satu kelas lagi supaya lebih mudah. Kita duplicate ini aja, copy dan paste homepage child of homepage. Nah, sementara isinya sama, nggak masalah. Berikutnya ini kita ubah menjadi child homepage. Oke, diganti aja biar lebih kita ubah seperti ini. Kemudian di homepage-nya itu kita ubah jadi stateless. Dan kita potong segini. Ups, kelebihan. Kita tidak punya init state di stateless, jadi kita hapus itu. Kita juga nggak butuh sisanya. Kita cuma butuh build, dan di build pun beda isinya. Di my homepage itu kita hanya akan mendaftarkan blognya dengan cara memberikan blog provider dan memberikan car blog. Dan childnya itu adalah child homepage. Oke, hot reloadnya bermasalah. Oh ya, seharusnya ini tetap di keep di sini ya, dan title di sini dilewatkan saja ya. Tidak ada perubahan, masih seperti apa adanya, cuman strukturnya sudah sedikit banyak berubah. Oke, tapi di sini kita baru mendaftarkan bloknya, belum memanfaatkan blok untuk mendapatkan data. Dimana di sini itu kita masih langsung decode dari cars data. Nah, berikutnya kita akan menunjukkan bagaimana cara mendapatkan ini dari car block. Yang pertama harus diubah itu adalah bagian ini. Kita butuh blok builder, dimana di sini dengan tipe data car block, dan di sini kita butuh konteks dan list dari car model.
block builder. Oke. Sejauh ini belum ada perubahan. Ini masih sama karena di sini juga masih manggil cars. Nah, kita ubah cars untuk mendapatkan data dari models dari builder, tapi tentu saja jadinya masih kosong karena kita belum menyuruh blok untuk memberikan data. Jadi di sini kita ubah dari car block and empty aja gak apa-apa. Seperti yang saya bilang tadi, ini merubah state, jadi kita perlu reload. Ya. Nah, dengan memanggil block provider of block dan add sesuatu string seperti kita deklarasikan di sini, dia butuh string, maka car block itu akan menjalankan map event to state, di mana string event tadi, karena dia di sini kita tidak bedakan, jadi melakukan pemanggilan apapun yang penting string akan menghasilkan data yang sama. Oke, di mana di sini kita mengambil data dari cars.data. Ini yang kita decode seperti tadi, cuman bedanya adalah di sini kita yield cars-nya. Tidak perlu terlalu dipikirkan dulu apa itu stream asing. Yang penting sintaksnya dulu seperti itulah kira-kira. Nanti akan kita bahas lebih mendalam di video-video berikutnya. Oke, kira-kira sudah siap untuk melakukan pemanggilan API. Tinggal kita butuh satu kelas lagi, yaitu cars resource. Dimana kita akan melakukan pemanggilan, menempatkan kode kita untuk melakukan pemanggilan ke API. Oke, static seperti namanya ini cars resource, sebenarnya kita bisa langsung membuat list car model load all cars. Tidak ada masalah, dimana kita pindah lagi ini return cars, sedangkan di sini final cars itu sama dengan car resource dot load all cars. Kalau disimpan tidak ada perubahan yang berarti karena hanya merubah struktur data.
struktur kode tapi tidak dari sisi arti. Kenapa ini perlu kita pindah? Karena ini yang akan kita gunakan untuk melakukan pemanggilan API nantinya. Oke, nah untuk melakukan pemanggilan data lewat API yang biasa kita gunakan di Dart itu adalah HTTP. Kita bisa buka installingnya seperti tadi, tambahkan di pubspec YML, disimpan, kemudian panggil pubget. Oke, caranya import seperti ini. Bisa kita import di cars resource. Biasanya untuk lebih mengkerucutkan library apa yang kita panggil, itu kita tambahkan HTTP. URL-nya itu https mypacapl.com/cars. Nanti kini kita akan punya result, tapi karena ini pemanggilan API, ini kita butuh await. Jadi kita tunggu ini selesai sebelum melakukan hal yang lain. Tapi karena ini asing, maka kita harus mengubah kembaliannya menjadi future. Jadi dia itu kembalinya nanti in the future. Kemudian di sini bisa jadi yang dummies tadi bisa kita hapus, lalu kita melakukan result.body untuk mendapatkan datanya. Kemudian masih ada satu error karena ini berubah jadi future, maka di sini kita butuh await. Kita menunggu sebelum kita yield.
Kira-kira seperti itu. Kalau ini kita simpan, ya tidak ada bedanya sama sekali. Kalau kita penasaran bener nggak sih manggil ini, di sini kita bisa print atau bisa juga di sini kita sepertinya tidak bisa matikan wifi ya. Oke, sepertinya tidak ada cara untuk mematikan wifi untuk mengetahui bahwa ini benar dapat dari server apa enggak. Mungkin bisa kita print sini aja. Sepertinya butuh kita hot reload ya, sedikit pausing karena dia masih loading melakukan pemanggilan ke sini. Dan seperti kita lihat result body, jadi kita dapat result. Mungkin juga status atau code. Status code. Nah, karena ini dipanggilnya di init state, maka kita butuh hot reload untuk menampilkannya. Nah, status code-nya 200 berarti sukses melakukan pemanggilan. Dan seperti yang kita lihat di body juga ada datanya, sama seperti dummies yang tadi. Kalau Anda penasaran, kita hapus dari dummies. Mungkin kita hapus 2 car teratas, dan langsung ke ID 3 dimana Saturn dengan L series-nya. Lalu kita hot reload. Sini harusnya tidak terpengaruh karena datanya bukan dari sini lagi. Nah, kalau di dummy data itu yang pertama itu Saturn, tapi kalau di sini itu masih Montero dan Passat. Kurang yakin? Gampang. Kalau ini kita panggil lagi dari cars.data, lalu kita reload. Nah, kalau dari data yang pertama itu sudah L series, gak yakin hot reload lagi ya, L series yang pertama. Tapi kalau kita panggil dari sini, wow, double. Oh, importnya hilang. Mungkin bisa kita copy lagi. Kita reload. Nah, dia masih menunggu load data dari internet ya, dan dapatnya Montero yang paling pertama, bukan L series seperti dummy data kita. Kira-kira seperti itu untuk melakukan pemanggilan data dari API.
Mungkin sekian dulu untuk bahasan kali ini. Kita akan lanjutkan lagi berikutnya untuk membuka halaman detail dari masing-masing apa istilahnya, dari masing-masing item ini. Jadi nanti kita akan buat, bisa diklik dan pindah ke halaman detail dari apa istilahnya, dari item ini, dari cars ini. Oke, sekian dulu, kita lanjutkan di video berikutnya.